ada seseorang yang ngaku Banser dan pakai seragam Banser, ada namanya di sini, mengatakan bahwa Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu mungkin sudah dimanipulasi, sudah diupdate oleh ulama karena tidak cocok dengan sejarah, bahwa di Al-Quran Al-Isra disebut Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa itu dibangun puluhan tahun sesudah Nabi wafat. Lele apa lele itu? Iki kalau Banser beneran, saya mohon kepada Komandan Banser, ayah saya dulu juga Komandan Banser, saya bangga dengan Banser, tapi tidak yang gini. Yang gini ini sampah. Masa Banser mengatakan Quran diupdate ulama, berarti mengatakan Quran sudah yang palsu dong. Apalagi kemudian ngeritik bahwa Al-Quran gak cocok kalau Masjid Al-Aqsa, seolah-olah ayat 1 surat Al-Isra itu salah. Gusti Allah SWT salah menyebut Masjidil Aqsa di surat Al-Isra ayat 1, padahal Masjidil Aqsa belum ada. Aku cari muni matamu, aku muni matamu kok cari. Saking gak iso aku. Ini kalau bener Banser, mohon Bapak Ketua PBNU atau Bapak Komandan Banser dibina. Malu-maluin, memalukan. Kita keluarga besar NU, kita keluarga besar Banser, malu kalau punya anggota seperti ini. Ini belum belajar sejarah, belum faham tafsir, belum faham agama, sudah ngomong, dan ngomong diviralkan. Jadi Masjidil Aqsa itu pasti sudah ada. Panjenengan kira-kira percaya karo iki apa sama ayat Al-Quran? Pasti percaya pada Quran. Al-Quran pasti benar. Subhanalladzi asra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci yang memperjalankan, yang mengisrokan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian nanti mi'rajnya di surah An-Najm. Tapi ini eksplisit Masjidil Aqsa, pasti benar. Nah, orang ini mungkin membaca sejarah pembangunan Masjidil Aqsa. Kalau pembangunan Masjidil Aqsa itu, kalau sekarang disebut renovasi atau rehabilitasi, itu iyalah masa Sayyidina Umar juga dibangun, karena memang Masjidil Aqsa itu ganti-ganti pengikut pemeluk agama. Jadi Masjidil Aqsa itu dibangun beriringan dengan Ka'bah. Ka'bah itu lama loh, zaman Nabi Ibrahim aja sudah ada. Jadi bangunan lama Masjidil Aqsa itu sudah ada, cuma kemudian ya rusak, bahkan sempat menjadi, mohon maaf ya, tempat sampah ya pernah. Karena memang sekali lagi bukan Islam yang memiliki pertama kali. Islam Nabi Muhammad ya, semua agama sebenarnya Islam, tapi pengikutnya yang membuat nama-nama agama itu. Sesungguhnya lah umat Nabi Musa alaihissalam itu juga Islam, agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam juga Islam, tapi kemudian pengikutnya menyebut mereka adalah agama Yahudi. Kristen juga begitu. Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan Islam juga beragama Islam, tapi kemudian pengikutnya menyebut Nasrani. Oke, soal itu soal lain. Tapi yang jelas Masjidil Aqsa sudah ada sangat lama, sebelum para nabi, ya ini Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW ada, belum. Sebelum itu, saking lamanya kemudian agama ini berubah, diubah oleh pengikutnya. Bayangkan Ka'bah itu, Masjidil Haram yang jelas suci itu, dulu 360 patung. Hanya waktu Fathu Makkah aja dihabisi patung itu. Sebelum itu Nabi Muhammad sudah 13 tahun menjadi Rasul itu masih aman-aman saja patung itu di dalam masjid. Mengapa? Karena yang menguasai bukan umat Islam, bukan Nabi. Yang menguasai kafir Quraisy waktu itu. Itu Masjidil Haram yang jelas kita cetha weloro
di depan mata sekarang kita. Masjidil Aqsa sama, juga berganti-ganti pemiliknya. Bahkan menurut riwayat sempat menjadi gereja kok ketika Kaisar Konstantin berkuasa Romawi Timur itu kan agamanya Kristen. Kita tidak mempersoalkan apa agama yang mengelola Masjidil Aqsa. Sampai sekarang pun 3 agama ini juga merasa memiliki Masjidil Aqsa. Tapi nama Masjidil Aqsa memang sudah lama. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Marwan bin Hakam mengadakan perbaikan, renovasi, membangun juga semacam masjid kecil di dekatnya. Iya, itu yang sesudah Nabi wafat itu. Sayyidina Umar yang pertama kali, karena waktu itu sebelum Sayyidina Umar berkuasa itu dikuasai oleh Romawi. Kalau yang menguasai Romawi kan pasti bukan masjid. Kemudian dalam perang Mu'tah ya, itu perebutan, perang ajaib itu, perang ajaib antara tidak masuk akal. Romawi ada sekian ratus ribu, umat Islam 1/10-nya, tapi menang umat Islam. Itu era Sayyidina Umar, kemudian direnovasi menjadi masjid lagi. Ya jangankan yang sudah lama, seperti Hagia Sophia itu kan dari gereja menjadi masjid, menjadi perpustakaan, menjadi masjid lagi. Ya seperti itu. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala ini salah. Saya yang sangat-sangat tersinggung itu sebagai orang yang bersama para khufat menjaga Al-Quran itu dikatakan Al-Quran diupdate oleh para ulama loh. Wih, betul-betul gak rela saya. Kita ini susah payah siang malam menjaga Al-Quran, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan oleh siapapun. Tidak ada kemampuan untuk menambah, mengupdate, mengurangi. Jadi tolong, saya sangat prihatin kalau ada anggota kita yang ya beragama Islam, kemudian bahkan ada di satu ormas ngaku sebagai anggota ormas itu, lalu celometan. Ini kan celometan, ini jelas penistaan agama loh. Kalau surat Isra dianggap diupdate oleh para ulama itu, diupdate itu apa? Iya tuh, diupdate. Maksud diupdate tuh? Diperbarui. Pokoknya dirubah lah gitulah. Na'udzubillah. Tidak ada kemampuan sampai akhir hayat. Saya percaya, bukan akhir hayat, akhir dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah SWT berfirman dalam Al-Hijr ayat 9, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Dan ternyata terbukti semua usaha pemalsuan Al-Quran kewenangan, apa kewenangan itu? Ketahuan. Sebagaimana pernah saya sampaikan, pertama kali pemalsuan Al-Quran adalah dilakukan oleh Yahudi, dicetak di Jepang, tapi kemudian karena Al-Quran banyak hafidnya, banyak yang menghafal, ketahuan, lalu diadakanlah lomba atau MTQ pertama kali. Yang juara pertama kali adalah Syekh Mahmud Al-Khusairi dari Mesir. Kemudian berikutnya Kiai Haji Abdul Aziz Muslim dari Bogor. Saya sempat ketemu dan sempat ke rumahnya. Beliau adalah juara dunia MTQ yang diadakan oleh KIAA, Konferensi Islam Asia Afrika.